Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertemu dengan teman saya. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dinda Setiawan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Nama panggilannya? Mas Setia. Oh ya, Mas Setia. Di sini saya mau bertanya-tanya dengan Mas Setia tentang kimia. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan saja, seberapa tahu Anda tentang kimia. Jadi soal yang pertama, air yang mengandung garam CaSO4 dapat dilunakkan dengan cara A. Dipanaskan, B. Didestilisasi, C. Ditambah soda, D. Ditambah kaporit, E. Ditambah tawas. Oke, sebentar tunggu. Ulangi apa jawabannya dulu? Jawabannya A. Dipanaskan, B. Didestilisasi, C. Ditambah soda, D. Ditambah kaporit, D. Ditambah tawas. Soalnya itu bukan Air yang mengandung garam CaSO4 dapat digunakan soda. soda. Namanya soda. Tapi yang benar jawabannya adalah kaporit. Serius? Iya, serius. Garam? Iya. Oh, salah ya? Tidak apa-apa. Ini cuma sekedar pemberitahuan aja. Soal yang terakhir saya cuma mempertanyakan dua soal saja. Kereaktifan logam alkali tanah dari bawah ke atas adalah A. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin kecilnya harga energi ionisasi. B. Semakin besar ditunjukkan dengan makin kecilnya harga energi ionisasi. C. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi. D. Semakin besar ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi. E. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin berkurangnya harga energi ionisasi. Ya, mana yang benar? Semakin kecil. Oke, jawabannya C. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi. Seperti itu. Oke, ya jawabannya benar. Nah ya C. Ya, sekedar itu saja. Terima kasih untuk waktunya Mas Setia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Kurnia dari Fakultas Teknik Prodi Teknik. Boleh tahu namanya dengan? Oh, nama saya Raja Setia Maulana, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Oh. Gini Mas, saya di sini mau mewawancari sampean tentang soal-soal tentang kimia Mas. Apakah jadi bersedia? Jadi ya, Pak? Gini Mas, ini soalnya ada 5. Iya, Mas. Jadi langsung saja Mas ya, Iya. untuk mempersingkat waktu. Nomor 1 itu urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat konduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah A. CaMgSrBa, B. MgCaBaSr, C. MgCaSrBa, D. BaSr-CaMg, E. CaBa-MgSr. Boleh dijawab Mas? Oh, jawaban saya D, Mas. Kenapa D Mas? Karena sifat reduktor berarti sifat oksidasi, maka dari bawah ke atas di tabel periodik sifat reduktor semakin lemah, Mas. Oke Mas. Lanjut kedua ya Mas ya. Iya, Mas. Yang nomor 2, pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena A. Sifat oksidatornya lemah, B. Sifat reduktornya lemah, C. Garam halidanya mempunyai titik darah tinggi, D. Energi ionisasi tinggi dari logam lain, E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Jawabannya apa Mas? Jawaban saya E, Mas. Oke Mas, apa? Karena pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak menghasilkan logam sebab yang pertama, harga E derajat lebih kecil dari E derajat air.
ion yang kedua, ion logamnya tidak mengalami reduksi. Oke. Lanjut 3 Mas ya. Iya. Nomor 3, air yang mengandung garam CaSO4 dapat dilunakan dengan cara A. Dipanaskan, B. Didestilasi, C. Ditambah soda, D. Ditambah kaporit, E. Ditambah tawas. Yang mana Mas? Jawabannya C, Mas. C Mas? Karena ion CO3 pangkat 2 dari garam Na2CO3 akan mengendapkan ion Ca2+, dan Mg2+ sebagai karbonat, sehingga CaCO3 dan MgCO3 dapat dipisahkan dari pelarutnya, Mas. Oh iya. Lanjut 4 Mas ya. Iya, Mas. 4, bahan deterjen yang berfungsi mengikat ion Ca dan Mg2 yang terdapat dalam air sadah adalah A. Atil benzena sulfat atau ABS, B. Sodium lauryl sulfonat atau SLS, C. Sodium tripolifosfat atau STTP, D. Karboksimetil celulosa atau CMS, E. CMC, E. Natrium silikat, Na2SO3. Yang mana Mas? Jawabannya D, Mas. Kenapa Mas? Bahan tambahan yang dipakai untuk menambahkan daya guna deterjen adalah CMC atau karboksi metil selulosa. Pakai agar kotoran yang telah dibawa oleh deterjen ke dalam larutan tidak kembali ke bahan cucian pada waktu mencuci. Nomor 5 Mas, terakhir ini Mas. Iya, Mas. Nomor 5, logam alkali tanah jika bereaksi dengan air menghasilkan gas H2 kecuali A. Ca, B. Be, C. Sr, D. Ba, E. Mg. Jawabannya mana Mas? Jawabannya B, Mas. Kenapa Mas? CaSrBa bereaksi dengan air menghasilkan basa dan H2. Be tidak bereaksi dengan air sebab akan membentuk Be2O yang melapisi permukaan logam. Oke Mas, terima kasih atas Iya. waktunya Mas. Iya. Saya langsung pamit Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firozak, NIM 01, Prodi Teknik Mesin. Ingin mewawancarai matkul fisika. Perkenalkan, ini teman saya. Kenalkan, saya Oktaviandi Maharani, NIM 048 dari Prodi Ilmu Hukum. Saya berikan pertanyaan loh ya. Di antara sifat-sifat di bawah ini yang bukan sifat logam alkali adalah A. Mudah bereaksi dengan air, B. Lunak, mudah diiris dengan pisau, C. Membentuk oksida basa, D. Putih mengular seperti perak, E. Terdapat di dalam keadaan bebas. E. Terdapat di dalam keadaan bebas. Nah, sekian dari saya wawancara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Maulana, NIM 2210 6410 14. Saya dari Prodi Teknik Mesin dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan melakukan tes wawancara dan di samping saya ada wawancara. Perkenalkan, nama saya Rizal Mendra dari program studi Teknik Informatika dari kampus Politeknik Negeri Jember. Yang pertama, berdasarkan sifat periodik unsur-unsur halogen, Hv diharapkan memiliki titik didih paling rendah dibandingkan dengan HCl, HBr, dan Hi. Pada kenyataan Hv mempunyai titik didih yang paling tinggi karena Hv mempunyai ikatan A. Ion, B. Hidrogen, C. Kovalen, D. London, E. Dipol dan dipol. Jawabannya A. Ion. Ya, sekian Mas, terima kasih Mas atas waktunya. Baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zuhairi dari Prodi Teknik Mesin NIM 221064 Di sini saya akan melakukan prosesi tanya jawab kimia yang diampu oleh Bu Dosen Rohimatus Sofia. Dan di samping saya ada narasumber saya, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahidi Masa Putra. Saya dari Teknik Informatika dengan NIM 221051071. Lanjut ke pertanyaan Mas. Pernyataan yang tepat tentang cara memperoleh logam alkali adalah Elektrolis leburan garam kloridanya.
Lanjut, unsur transisi yang paling banyak terdapat di dalam kulit bumi adalah besi. lanjut, di bawah ini yang termasuk macam-macam ligan adalah Ligan monodentat. unsur transisi periode 4 memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kecuali Jari-jari atom unsur yang relatif panjang. unsur transisi yang bersifat ferromagnetik adalah CO. lanjut, berdasarkan proses Goldsmith, kromium dibuat melalui cara Reduksi Cr2O3 dengan Al. sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Hidayat. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan melakukan wawancara atau tanya jawab untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas mata kuliah kimia yang diampu oleh Ibu Rohimatus Sofia. Selanjutnya di sini saya sudah bersama narasumber. Perkenalkan, nama saya Saibil Nurbai Kolbi dari Universitas Jember. Untuk pertanyaannya adalah, air yang mengandung garam CaSO dapat dilunakkan dengan cara A. Dipanaskan, B. Didestilasi, C. Ditambah soda, D. Ditambah kaporit, E. Ditambah tawas. Untuk jawabannya apa? Jawaban yang benar adalah C, ditambah soda. Sekian dari saya untuk wawancara mata kuliah kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Endi dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember, NIM 2210641003. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia. Mas, bisa memperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Bikal Faris dari Prodi Teknik Sipil, NIM 2210611060. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyiapkan jawaban. Pertanyaannya, pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena A. Sifat oksidatornya lemah, B. Sifat reduktornya lemah, C. Garam halidanya mempunyai titik leleh tinggi, D. Energi ionisasi tinggi dari logam lain, E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Jawabannya yang E, ion logamnya tidak mengalami reduksi. Alasannya, pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak menghasilkan logam, sebab harga E lebih kecil dari E air. Yang kedua, ion logamnya tidak mengalami reduksi. Baik, terima kasih Mas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gapta Mariono, NIM 25 Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Fitrianto, NIM 4 Prodi Teknik Sipil. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai matkul kimia, yaitu urutkan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah A. Ca Mg Sr Ba, B. Mg Ca Ba Sr, C. Mg Ca Sr Ba, D. Ba Sr Ca Mg, dan E. Ca Ba Mg Sr. Jawabannya adalah D. Ba Sr Ca Mg. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Bayu Ramadan, NIM 221041027 dari Prodi Teknik Mesin. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Lutfi, saya dari Prodi NIM 2210651137. di sini saya akan mewawancarai tentang kimia. Tuh, soal yang unsur-unsur
alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah D. Ba, Sr, Ca, Mg. Untuk soal yang kedua, pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidane Alisya Arif akan mewawancarai teman saya yang bernama Ahmad Badirifan mengenai kimia. Langsung soal ya mas? Iya mas. Senyawa hidroksida logam alkali tanah yang dalam bentuk suspensi digunakan sebagai obat sakit lambung adalah A. BeOH, B. MgOH, C. CaOH, D. SrOH, E. BaOH. Jawabannya yang MgOH2. Yang atau, B? Ya, magnesium hidroksida. Kenapa mas kok milih? Karena MgOH atau magnesium hidroksida tersebut itu sebagai bisa menjadi obat sakit perut atau antasida. Nah, magnesium hidroksida tersebut dapat menetralkan asam lambung HCl. Usah lama-lama dah mas ya. Terima kasih. Yes. Selamat tidur lagi. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Pada Sidik, NIM 2210641044. Jadi saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan melakukan wawancara atau tanya jawab untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kimia yang diampu oleh Ibu Rohimatus Sofia, SSI, MSI. Selanjutnya di sini saya bersama narasumber. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Saibul Nurbayi Kolbi dari Universitas Jember. Selanjutnya pertanyaan. Di antara unsur-unsur halogen yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin, manakah yang merupakan pengoksidasi terkuat? A. Klorin, B. Fluorin, C. Bromin, D. Iodin, E. Semua salah. Jawabnya Mas? Jawabannya D. Iodin. Sekian hasil wawancara mata kuliah kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rosadi Alifuddin, NIM 2210641034, Prodi Teknik Mesin, dengan mata kuliah kimia wawancara. Di sini ada narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyu Dimas Putra. Saya dari Teknik Informatika dengan NIM 22106511071. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempertanyakan 3 soal. Yang pertama, elektrolisis garam-garam alkali berikut yang dapat menghasilkan logam alkali adalah lelehan NaCl, elektroda C. Baik. Untuk soal selanjutnya, unsur transisi yang paling banyak terdapat di dalam kulit bumi adalah besi. Soal yang ketiga, urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah Ba, Cr, Ca, dan Mg. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman saya akan mewawancarai. Pertama, teman saya harus perkenalan diri. Saya perkenalkan, nama saya Dinda Setia Maulidina dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan. Saya di sini Mas ada soal kimia Mas. Yang pertama itu urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah A. Ca, Mg, Sr, Ba, B. Mg, Ca, Ba, Sr, C. Mg, Ca, Sr, Ba, D. Ba, Sr, Ca, Mg, E. Ca, Ba, Mg, Sr. B. Yang terakhir Mas, pada elektrolisis
larutan garam logam, alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena A. Sifat oksidatornya lemah, B. Sifat reduktornya lemah, C. Garam halidanya mempunyai titik leleh tinggi, D. Energi ionisasi tinggi dari logam lain, E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, close the door. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Dodo, NIM 221064 dari Teknik Mesin, angkatan 22. Di sini saya akan mewawancarai Mas ini. Silakan diperkenalkan, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 2110651072 dari Teknik Informatika angkatan 20. Oke, di sini saya akan pertanyaan tentang kimia. Soalnya kereaktifan logam alkali tanah dari bawah ke atas adalah A. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin kecilnya harga energi ionisasi, B. Semakin besar ditunjukkan dengan makin kecilnya harga energi ionisasi, C. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi, D. Semakin besar ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi, E. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin kurangnya harga energi ionisasi. Ya, jelas. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Hadi dari 2210641005. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mewawancari NIM 22101160 Prodi Teknik Sipil. Di sini saya mewawancari untuk meluluskan tugas kimia wawancara. Langsung ke soalnya aja, Mas, biar cepat. 1. Urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah A. Ca, Mg, Sr, dan Ba, B. Mg, Ca, Ba, dan Sr, C. Mg, Ca, Sr, dan Ba, D. Ba, Sr, C, dan Mg. Yang ke E. Ca, Ba, Mg, dan Sr. Yang mana, Mas? Jawabannya yang Do, Ba, Sr, Ca, dan Mg. Alasannya sifat reduktor berarti sifat oksidasi, maka dari bawah ke atas di tabel periodik sifat reduktor semakin lemah. Oke, Mas, terima kasih, Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Zakaria Gofurur Rahim, NIM 22104049 dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan melakukan wawancara untuk mata kuliah kimia yang diampu oleh Ibu dosen Rohimatu Sofia SSI MSI, dan di samping saya ada narasumber. Mohon perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Rizky dengan NIM 2110611028 dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Nomor 1. Sifat berikut tidak dimiliki oleh golongan halogen, yaitu E. Tidak bereaksi dengan air. 2. Unsur halogen yang pada suhu kamar berwarna hijau muda adalah B. Klorin. 3. Unsur halogen yang berwujud padat pada suhu kamar adalah D. Iodin. 4. Di antara unsur halogen yang paling reaktif dan yang jauh kurang reaktif adalah D. Fluorin dan iodin. 5. Di antara unsur-unsur halogen yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin, manakah yang merupakan pengoksidasi terkuat? D. Iodin. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.